Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kita mendengar pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan dari orang-orang ataupun teman-teman sekeliling kita? Bagaimana Allah yang punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bisa membiarkan kejahatan dan penderitaan ada pada saudara-saudara kita di Palestina ataupun di Gaza? Mengapa orang-orang yang tidak beriman atau berbuat kejahatan bisa hidup dengan tenang dan bahagia? Atau pertanyaan, kenapa sih bencana alam dan musibah datang silih berganti di waktu-waktu dekat ini? Apakah memang Allah benar-benar adil dan sejahtera, adil dan bijaksana mengatur kehidupan manusia di bumi ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti akan muncul ketika kita dalam keadaan futur ataupun ketika kita dalam keadaan yang benar-benar lemah iman. Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa kesakitan, ketika kita ditimpa kurang. Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah bersifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya keduanya berarti sama, yaitu rahmat. Rahmat yang diberikan kepada semua makhluknya Allah. Semua apa yang ada di bumi, bukan hanya manusia, hewan yang bernyawa saja, tetapi pada semua apa yang diciptakan di buminya. Bisa kita lihat seekor semut aja, binatang yang kecil, Allah sudah menyiapkan apa sih makanannya, apa sih, bagaimana sih tempat tinggalnya, untuk apa hujan diturunkan ke bumi, untuk apa panas diturunkan ke bumi. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat, ada orang yang berkuasa, ada orang yang tidak berkuasa, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mengimani bahwa semua apa yang ada di bumi adalah sesuai dengan kehendak Allah, dan apa yang diciptakan di bumi adalah dengan rahmat Allah. Bentuk rahmat Allah yang ada di bumi itulah yang dinamakan sifat Allah Ar-Rahman. Rahmat Allah untuk semua makhluknya yang diciptakan. Sedangkan kondisi kita kekurangan, kondisi kita berbuat kebaikan, kondisi kita berbuat kejahatan, itu adalah pilihan bagi manusia, ujian bagi manusia. Apakah kita mau memilih jalan yang benar ataupun jalan yang buruk? Semua adalah ujian yang diberikan oleh Allah untuk mengetahui bagaimana sih hambaku ini berbuat di muka bumi ini. Apakah kita memilih berbuat jahat atau berbuat baik? Apakah kita memilih mau harta halal atau harta haram? Semuanya adalah pilihan, semuanya adalah ujian. Pernahkah kita mendengar setiap diri akan bertanggung jawab atas perbuatannya? Nah, ini tertuang dalam Quran surat Al-Isra ayat 15. Barang siapa yang berbuat baik, maka ia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka ia akan berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali merugikan hamba-hambanya. Karena sebagai manusia kita membutuhkan aturan, maka Allah sudah mengutus Rasul dengan membawa Al-Quran yang di dalamnya berisi aturan-aturan untuk manusia. Maka sudah menjadi kewajiban
manusia untuk berhukum pada Al-Quran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau kita sudah berucap syahadat, maka kita punya kewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan aturan Allah. Inilah Islam yang datang dengan segenap aturannya dan sekaligus menjadi ujian bagi kita mau melaksanakan perintah atau tidak. Yang jelas, setiap diri akan bertanggung jawab atas perbuatannya di dunia, karena dunia bukan tempat main-main, tapi tempat kita diuji sebagai makhluknya. Allah menurunkan Islam sebagai ujian, karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Di Quran surat Al-Maidah ayat 3, telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Karena Islam telah datang dengan syarat akidah syariat yang lengkap. Itulah pentingnya kita memperjuangkan Islam dengan apa yang kita perbuat, dengan pikiran, dengan perilaku yang kita perbuat. Karena itu sebagai bekal kita untuk mencari ridhonya Allah. Nah, inilah yang dinamakan rahmat Allah yang diberikan kepada semua makhluknya, orang Islam, orang kafir, orang jahat, orang baik, binatang, manusia, ataupun yang lainnya. Tapi kembali lagi, ridho Allah adalah untuk Islam. Nah, bedanya dengan Ar-Rahim adalah Ar-Rahim merupakan rahmat Allah yang diberikan nanti setelah kita di akhirat. Rahmat Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang tidak beriman, maka Allah tidak akan memberikan rahmatnya. Nah, sekali lagi, dunia bukan untuk main-main, akan tetapi semua yang dilakukan manusia, semua yang diperbuat manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Semua perbuatan manusia itu mengandung akidah dan syariat. Semua akan dibawa ke akhirat, tidak ada yang tidak dibawa. Tidak ada yang akan lepas dari syariat, bukan hanya ibadah ritual saja, tapi semua perbuatan kita. Inilah bagaimana kita memahami sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya di dunia. Sedangkan Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman yang akan diberikan oleh Allah di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah kita menyikapi semua ujian yang diberikan oleh Allah atas dasar Islam dan keimanan kita.